Kita langsung saja membahas mulai dari hikmah yang ke-6. Ibnu Athaillah berkata, la yakun ta'akhurul ata'i mal ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Janganlah keterlambatan pengabulan doa yang telah dipanjatkan dengan bersungguh-sungguh membuatmu berputus asa. Fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaru laka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin pengabulan doa dalam bentuk pilihannya bagimu. La fima takhtaru linafsika, bukan berdasarkan pilihanmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, la fil waqtil ladzi turidu. Dan pada waktu yang dia inginkan, bukan yang engkau inginkan. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya jilid 1 halaman 101 mengatakan, doa bukan sekedar permintaan, tapi permintaan yang diiringi oleh kondisi mental tertentu. Yang pertama, kesadaran di dalam hati akan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah. Jika permintaan itu kita ajukan tanpa diiringi kesadaran tersebut, maka itu hanya permintaan yang terlontar dari lidah saja. Atau ya ditambah dengan gestur kita mengangkat tangan, tapi tidak lebih dari rutinitas atau perbuatan yang otomatis, sedangkan hati dan pikiran kita melayang kepada hal-hal yang lain. Karena yang seperti ini tidak dapat disebut sebagai doa, maka pelakunya juga tidak dapat menanti pengabulan atau ijabah. Bahkan Said Ramadan Al-Buti ini menganggap bahwa apabila kita menginginkan hal-hal duniawi, lalu kita meminta bacaan yang mustajab kepada tokoh agama, pada kiai, ustadz, lalu kita menghafalnya seperti murid menghafal pelajaran dan membacanya dalam gerakan ritual yang kosong dari kesadaran akan kefakiran kita di hadapan Allah. Bahkan dalam perkara duniawi yang kita inginkan itu atau perkara duniawi lainnya juga kita tidak peduli dengan syariat dan ajaran Allah, maka tindakan tersebut dianggapnya sebagai tindakan yang tercela. Apalagi jika setelah bacaan itu kita hafal dan kita wiridkan, lantas yang kita inginkan tidak tercapai, kita mengeluhkan Allah. Ya, walaupun tadi itu adalah perbuatan baik, yaitu ya datang kepada tokoh agama meminta bacaan-bacaan, tapi kondisi mental kitanya yang mengiringinya itu tidak benar, maka itu menjadi tindakan yang dia anggap sebagai tercela. Kemudian kondisi mental lainnya adalah bahwa permintaan itu agar bisa disebut sebagai doa harus diawali dengan pertobatan dari maksiat, dengan pertobatan yang tulus atau taubatan nasuha. Sebab tidak masuk akal jika kita bersikeras dengan dosa dan maksiat kita, lalu kita memohon kepada Allah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala memang Maha Pengampun. Pertama-tama Allah menuntut kepada kita untuk tidak bermaksiat. Tapi kita tempatnya lupa dan tempatnya salah, sehingga sering bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk bertobat. Dalam kondisi ini, seringkali kita
enggan bertobat. Nah, dalam kondisi yang ya katakanlah kotor seperti itu, kita mengajukan satu list permohonan kepada Allah. Kita bersikeras dengan doa kita, lalu mencela Allah dengan menyatakan bahwa kita telah berdoa, tapi Allah mengingkari janji dan tidak mengabulkan doa kita. Jadi dalam adab berdoa itu, ya memang kita secara verbal menyatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sebenarnya tidak pakai bahasa Arab, dengan menyatakan di dalam hati atau di mulut, apapun yang bisa kita bayangkan menjadi pujaan terhadap Allah. Membaca sholawat, kemudian berterima kasih kepada Nabi Muhammad, juga dengan bahasa kita boleh, walaupun banyak ya sebaiknya dengan doa-doa yang sudah maksur, yang diajarkan oleh Nabi sendiri, diajarkan bahkan di dalam Al-Quran, atau diajarkan oleh para kiai. Dan yang ketiga adalah kita menyatakan kesalahan dan kekurangan kita, dan bertobat dari kesalahan dan kekurangan itu. Nah, di sini Ramadan Al-Buti menyatakan bahwa itu tidak cukup hanya ada di dalam ucapan, tapi harus menjadi sikap mental kita yang mengarahkan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian pada halaman berikutnya di 104, Ramadan Al-Buti mengisyaratkan bahwa ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, ya misalnya di lingkungan terdekat kita, kepada keluarga, atau lingkungan yang lebih luas kepada masyarakat, maka kita juga harus mengajak mereka kepada kebaikan dan pertobatan agar doa kita diterima. Al-Buti mengatakan, jika aku berdoa kepada Allah agar masyarakatku dilepaskan dari kesulitan dan dianugerahi kelapangan dan kesejahteraan, maka aku harus tahu ada pesan yang ditujukan kepadaku. Ya, pesan ini dari agama. Pesannya adalah, ingatkan masyarakatmu itu, wabil khusus ingatkan keluargamu yang engkau doakan agar ia bertobat dari maksiat dan kezaliman, agar doa kita memenuhi syarat untuk diijabah. Jika mereka sudah meninggalkan maksiat dan memenuhi syarat pengabulan doa, maka berdoalah bagi mereka dan doamu pasti diijabah. Tapi membaca keterangan ini, menurut saya kita juga harus bersikap seimbang atau adil, karena ini sudah mencakup orang-orang yang ya mandiri, orang-orang yang di luar kendali diri kita. Jadi sebatas apa usaha kita mengajak dan menuntun atau membimbing, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita itu untuk berbuat baik dan bertobat dari kemaksiatan, itu ya tentu berbeda dengan yang bisa kita tuntut dari diri kita sendiri. Apalagi kalau kita berdoanya untuk masyarakat yang sangat luas, seperti untuk bangsa atau untuk umat Islam. Ya wabil khusus sekarang tadi seperti bagi saudara-saudara kita di Palestina. Sikap seimbang yang saya maksud adalah kita tidak boleh berhenti berdoa bagi Palestina misalnya. Sejumlah orang menurut saya pikir tuh boleh jadi salah paham tentang doa sehingga mereka berhenti berdoa untuk Palestina.
pesan Al-Buti tadi juga keterangan yang sudah kita tahu dari riwayat bahwa doa itu harus diiringi dengan usaha, bisa menjadi penyebab rasa putus asa sehingga kita berhenti berdoa. Kita sudah tahu bahwa doa tanpa usaha katanya omong kosong, dan usaha tanpa doa sama dengan sombong. Kalau kita mengaplikasikan riwayat tersebut ketika kita mau berdoa bagi bangsa Palestina agar mereka menang dalam perang, boleh jadi kita berpikir bahwa usaha kita atau usaha umat Islam dalam mengembangkan peralatan perang atau dalam diplomasi itu harus ya sangat maksimal, barulah doa kita kita panjatkan dan nanti diijabah. Lantas kita pikir usaha kita selama ini kan belum maksimal. Kesadaran misalnya di luar Palestina juga tidak sepenuhnya peduli, karena misalnya dipengaruhi oleh media yang dikuasai oleh lawan-lawan kita. Dalam kondisi ini, kekecewaan kepada ya usaha kita sendiri, bukannya kekecewaan terhadap Allah, ya itu tadi yang membuat sebagian orang berpikir kita berhenti saja berdoa, karena ya akan menjadi omong kosong. Tapi ya mereka masih tetap mau berdoa dalam hal-hal yang lainnya karena merasa sudah ada usahanya. Nah, saya pikir sikap seperti itu adalah sikap yang salah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa agar kebutuhan kita secara pribadi atau kebutuhan masyarakat secara umum terpenuhi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha mengatur. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk dari arasy hingga ke perut bumi dan menetapkan waktu yang tertentu untuk terjadinya segala sesuatu. Allah juga yang sudah menetapkan bentuk dan rezeki bagi kita semua, termasuk tadi bagi kebebasan dan kesejahteraan Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak memastikan salah satu bentuk itu lebih baik daripada yang lain sehingga kita bisa memilihnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Boleh jadi hal-hal yang kita bayangkan baik itu ternyata buruk bagi kita, atau yang kita sangka buruk itu ternyata baik. Ya, maka terkait dengan tadi, kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita butuhkan. Di dalam satu segi, kita terus harus memenuhi syaratnya, dua kondisi mental, yaitu menyadari kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan kita kepadanya. Selanjutnya, satu contoh lagi misalnya tentang bentuk dan waktu pengabulan doa serta ketidaktahuan kita tentang kebaikan bagi diri kita. Saya menonton syarah Al-Hikam dari Ali Jum'ah yang pernah menjadi mufti Mesir. Beliau bercerita bahwa ada kenalannya itu yang belum dianugerahi anak. Setelah sekian lama berdoa, temannya itu masih tetap belum dianugerahi anak. Kemudian temannya datang kepada
orang yang lain yang keberagamaannya katakanlah kurang baik, menceritakan masalahnya dan ya doa-doa yang juga belum diijabah. Kemudian temannya itu malah menyuruh dia untuk berhenti berdoa. Tapi ya temannya datang ke teman yang lain lagi yang lebih baik keberagamaannya, dan yang terakhir ini membesarkan hati orang itu dengan mengatakan, bagaimanapun keadaanmu dengan pengabulan doa-doamu itu, yang jelas engkau sudah punya track record yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertahun-tahun memanjatkan doa kepadanya, gitu. Yang ya sekalipun itu nggak dikabulkan di dunia, maka itu akan menjadi kebaikanmu di akhirat. Nah, kemudian Ali Jum'ah tadi mengatakan, ya sekarang temannya itu sudah dianugerahi banyak anak, dan pada saat ditanya bagaimana keadaannya sekarang, dia mengatakan, kalau sekarang saya sudah nggak sempat berdoa lagi karena sibuk mengurus anak. Jadi ya itu salah satu misalnya contoh bahwa ada kebaikan pada saat apa yang kita inginkan dan panjatkan kepada Allah belum dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa doa bukan instrumen untuk mencapai tujuan. Tidak seperti misalnya pisau untuk memotong sesuatu. Kita tidak boleh menyangka bahwa doa itu dilakukan karena ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ada musibah dan kita ingin terlepas darinya, atau ada kebutuhan dan kita ingin agar kebutuhan itu terpenuhi. Atau ya macam-macam peristiwa yang terjadi kepada diri kita. Lantas misalnya jika musibah itu sudah berlalu atau keinginan kitanya sudah dipenuhi, maka ya sudah, karena tadi kita menganggapnya sebagai alat, dia sudah tidak diperlukan lagi. Kita nggak boleh menganggapnya seperti itu. Atau jika misalnya itu belum terpenuhi, kesulitannya masih melilit kita, maka ya ini alatnya, ayo kita berdoa. Lantas kita memberikan tenggat kepada Allah untuk memenuhinya. Lantas jika ternyata nggak segera dipenuhi oleh Allah, maka semangat kita untuk berdoa juga menjadi surut. Itu sikap mental yang salah. Karena doa adalah sebuah ibadah yang tersendiri. Manusia itu adalah hamba Allah, dan Allah menjadi tuannya. Pada setiap keadaan kita butuh kepada Tuhan kita, dan kita harus mendeklarasikan penghambaan diri kita kepadanya dengan menyatakan kebutuhan-kebutuhan kita tadi, dengan menyatakan bahwa kehidupan kita, bahwa kebahagiaan kita itu sepenuhnya tergantung kepada Tuhan kita. Jika kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ghafir ayat 60, wa qala ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku mengabulkannya untuk kalian. Menurut Ramadan Al-Buti, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa untuk menunjukkan kita itu adalah hamba Allah, dan dia atau Allah akan mengabulkannya karena memang dia maha kuasa untuk mengabulkannya, bukan karena ada relasi sebab akibat antara
doa dan ijabahnya. Karena di dalam riwayatnya itu nggak ada misalnya alat-alat atau partikel kondisional seperti jika dan maka. Jika kalian berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Tidak ada redaksi seperti itu. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'jil, yaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang dari kalian itu pasti diijabah oleh Allah selama dia tidak memburu-buru. Maksudnya mengatakan, aku sudah berdoa tapi belum diijabah. Jadi makna hadis ini bahwa seseorang akan diijabah doanya selama ia tidak menyangka bahwa ia punya hak atas Allah untuk diijabah doanya begitu dia sudah memanjatkan doanya. Selama dia tidak mengatakan, aku kan sudah berdoa, tapi aku belum juga menerima hakku untuk diijabah. Itu ya sebagian pengertian dari hikmah yang ke-6. La yakun ta'akhurul ata'i mal ilhahi fid du'a mujiban liyaksika. Fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil lazi yurid la fil waqtil lazi turid. Janganlah keterlambatan pengabulan doa yang telah dipanjatkan dengan bersungguh-sungguh membuatmu putus asa, sebab Allah menjamin pengabulan doa dalam bentuk pilihannya, bukan dalam bentuk pilihanmu, dan pada waktu yang dia inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan.